Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Otik Setiawati dari SDT Salsabila 3 Banguntapan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bantul. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Juni Lestari. Beliau adalah guru kelas 1C di SDT Salsabila 3 Banguntapan. Assalamualaikum Bu Juni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ati. Bagaimana kabarnya Bu Juni hari ini? Alhamdulillah Sehat, alhamdulillah sehat. Oke Bu Juni, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi yang sebelumnya nanti saya observasi dan supervisi pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas, dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini, sehingga nanti Ibu ada persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Ibu, sehingga nantinya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Oke. Begitu ya Bu ya? Siap, insya Allah. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Juni. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada proses pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin kami capai adalah peserta didik mampu mengetahui aturan tentang aturan, dan mereka juga mampu mengenali contoh aturan yang ada di rumah dan juga di sekolah. Ada lagi Ibu? Cukup Iya, satu aja ya. Jadi anak-anak bisa membedakan dan juga menerapkan aturan yang berlaku di sekolah dan di rumah. Oke, jadi tujuannya tadi tentang aturan di rumah dan sekolah ya. Iya. Kemudian setelah tujuan selanjutnya bagaimana area pengembangan yang akan Ibu inginkan atau capai pada pembelajaran ini? Mohon maaf, bisa diulangi? Ya baik. Ya. Selanjutnya bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran tersebut? Misal mungkin dari pengetahuannya, keterampilan atau sikapnya. Iya. Bisa meliputi ketiga aspek tadi ya. Jadi area pengembangannya di sini akan kita mengembangkan dari keterampilannya, mulai dari keterampilan membaca juga, keterampilan motoriknya juga ada. Lalu untuk sikapnya nanti diharapkan peserta didik mampu menunjukkan sikap mematuhi aturan baik di rumah maupun di sekolah. Selain itu juga anak-anak dari sisi pengetahuannya juga diharapkan bisa berkembang, mereka akan mengetahui apa itu aturan. Jadi tadi ya dari sikap, dari keterampilannya Dan juga pengetahuannya juga sudah ada ya. Iya. Nah, kemudian saya ingin mendengar rancangan pembelajarannya ini, Bu. Jadi rancangan pembelajarannya itu bisa meliputi mungkin dari strateginya, modelnya apa, ataupun metode pembelajaran nanti seperti apa itu. Ya, karena ini di kelas 1 ya, jadi anak-anak itu kan lebih cenderung bermain sambil belajar. Jadi strategi yang ingin saya terapkan, saya praktekkan besok adalah problem based learning dengan menyisipkan adanya beberapa permainan. Seperti saya akan membagikan puzzle ya. Puzzle itu nanti akan ini ya, bentuknya ketika udah disusun itu akan membentuk contoh kegiatan yang mematuhi aturan. Namun nanti ada tiap kelompok itu kami bedakan gambarnya, jadi tidak sama tiap kelompok, biar nanti anak-anak sendiri yang akan menebak itu gambar apa, itu merupakan aturan di mana, di rumah atau di sekolah seperti itu. Itu untuk BCM-nya. Jadi ada kegiatan anak-anak untuk bermainnya ya, bermain meningkatkan skill motorik anak juga. Lalu untuk kegiatan membacanya, meningkatkan skill membaca, saya berencana akan menampilkan di layar televisi itu, saya akan mencarikan komik ya, komiknya singkat yang bacanya tidak terlalu panjang, yang nanti juga isinya tentang adalah menyinggung tentang aturan seperti itu. Lalu saya juga akan menayangkan video pembelajaran untuk memantik
rasa ingin tahu siswa, ya nanti mereka yang akan mencari masalah dari video yang saya berikan, dan nanti anak akan saya bimbing untuk menemukan solusi yang tepat dalam memecahkan masalah tersebut. Oh gitu ya. Banyak sekali nih ya Bu. Ya. Saya jadi penasaran jadinya nih untuk melihat pembelajaran Ibu nanti. Oke. Jadi dari strategi tadi ya, berarti bisa di apa? Untuk media pembelajarannya tadi ada apa saja Bu? Media pembelajarannya berarti ada kepingan puzzle ya, tentang gambar contoh aturan di rumah dari sekolah, lalu ada komiknya komik visual ya, jadi kami tayangkan melalui TV Android. Lalu yang ketiga adalah video pembelajaran, iya, yang kami ambil dari YouTube. Oke, iya. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Hari apa? Jam berapa? Insya Allah hari Jumat, menyesuaikan jadwal ya. Hari Jumat itu pukul 10 sampai pukul 11. Baik Ibu. Jadi nanti Insya Allah hari Jumat sekitar jam 10 tadi ya, saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi di kelas. Monggo, dengan senang Saya hati. akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi nanti di dalam kelas Ibu Juni. Iya. Nah, setelah itu, setelah supervisi di kelas selesai, kita nanti juga akan melakukan pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran tadi, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Ibu ya, yaitu percakapan pasca observasi sebelum kita akhiri semuanya itu tadi ya. Oke, baik Ibu. Sepertinya sudah cukup ini. Terima kasih atas bincang-bincangnya pagi ini. Dan sampai bertemu di hari Jumat nanti. Akan bertemu kembali ya Bu Juni ya. Demikian percakapan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu di observasi kelasnya Bu Juni ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Hey Kawan, apa kabarmu? Ingat nggak? Masih ingat? Coba kita nyanyi bersama. Boleh sambil tepuk ya. 1, 2, 3. Hey kawan, apa kabarmu? Senyum sana, senyum sini, kedipkan matamu, ting ting. Sekali lagi, ting ting. Nah, tadi udah tengok kanan, tengok kiri. Apakah ada teman kalian yang hari ini tidak masuk sekolah? Ada. Ada? Ada. Siapa? Rahman. Mas Rahman. Sama siapa lagi? Oh, ada Mas Haikal juga. Ada lagi? Sakit. Hah? Mas Haikal masuk nggak? Masuk. Ada Mas Haikal? Ada. Berarti berapa anak yang nggak masuk hari ini? Dua. Kita hitung. Tujuh. Wah, ada 2 anak yang tidak masuk hari ini. Dari kemarin ya, sudah 3 hari ini ya, Mas Rahmat minta izin tidak bisa masuk ke sekolah karena sedang sakit. Kita doakan bersama. Tadi juga ibunya Mas Haikal juga WA, katanya Mas Haikal baru sakit jadi izin belum bisa ikut ke sekolah. Kita doakan Mas Haikal dan Mas Rahmat semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke anak-anakku semua, kita akan
Tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Wa inni salasa a'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku rela Allah Tuhanku. Islam agama nanti semua. Ya, untuk kali ini kita akan membaca komik. Anak-anak sudah tahu apa itu komik? Apa komik? Siapa yang tahu komik itu apa? Buku cerita. Ada apanya? Iya, banyak gambarnya. Siapa yang suka baca komik di rumah? Masya Allah. Nah, coba dibaca bersama. Bisa kita terima kasih, Teh. Kita bisa bantu kakek untuk menjawab pertanyaan ini. Bota, nama temannya Tia itu Bota. Siap, Kek? Jika kita amati, dimanapun kita tinggal, kita perlu mengetahui tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, itu bisa kita sebut sebagai aturan. Lebih baik. Quran Surah An-Nisa ayat berapa? Ayat berapa? 59 memerintahkan kita untuk taat pada aturan. Aturan siapa? Aturan Allah. Aturan siapa lagi? Nabi, Rasulullah, juga ulil amri. Aturan pimpinan kita. Kita berada di sekolah. Bapak kepala sekolah memberikan aturan. Oh iya, Bapak. Iya, kita harus taat aturan yang diberikan oleh Bapak kepala sekolah, tidak? Iya, kan supaya apa? Kenapa kita harus taat aturannya? Iya, biar kita nyaman. Tidak lupa aktivitas apa saja yang sudah kalian lakukan dari bangun tidur sampai mau berangkat ke sekolah? Hah? Mandi sendiri, makan sendiri. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Silakan. Sarapan sendiri, sudah tidak disuapin ya, dari SD. Oh, jadwal sendiri, pintar. Ada lagi yang berbeda? Oh, jadwal sendiri, pintar. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu mengetahui aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Apa, teman-teman? Tujuannya apa? Supaya kalian tahu apa? Aturan. Aturan yang ada di rumah dan aturan yang ada di sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan contoh sikap patuh dan tidak patuh aturan. Jadi nanti anak-anak juga akan mengetahui ini contoh sikap patuh aturan dan yang tidak patuh. Nah, hari ini kita akan belajar aturan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila yang harus dilakukan. Aturan di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan di rumah, misalnya di sini menjaga Harus dilakukan. Aturan itu ada di mana saja? Di sekolah, di rumah, di tempat makan, tempat bermain, di mana lagi? Di masyarakat ada aturan tidak? Ada. Di mana? Di perusahaan. Betul, ada aturannya. Coba jadi kelompok 4, kelompoknya Aisy dan Bu Juni punya sesuatu untuk kelompok kalian. Bu Juni punya apa ya?
dengan tangannya. Silakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya, tidak berebut, selesaikan tantangannya di dalamnya. Satu, di sini kamu ada ke belakang ya, atau ke sini besoknya. Sini, ya. Kerja sama kalian dalam menyusun puzzle itu. Boleh dipinggirin dulu. Nanti kelompok yang selesai duluan. Ayo ikut kerja sama, bantu teman-teman yang ya, tuh rapi. Batok, pegang mulut kalau batok, batik. Ya, batik berarti pegang baju batik. Batok, botak, batik, batok, botak, batik, 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 botak, botak, batok, batok. Ya, guys, bingung. Mas Gita belum mengikuti ya. Botak, batik, batok. Lihat TV saja lah, masih pukul 9. Aduh, ini dan bersih. Ayo, sekarang tempat tidurnya sudah dibersihkan dan kamu segera tidur. Sudah pukul 9, nak. Maaf Bunda, aku lupa tidak membersihkan tempat tidur. Sekarang aku akan membersihkan dan aku tidur. Iya, nak. Wanda anak hebat. Sekarang segera tidur. Enggak, nggak dimasukkan. Tetap di luar nggak apa-apa. Sini. Ya, tulis nama panggilan saja. Ya, tulis. Sudah selesai tulis nama kelompoknya? Oh, belum. Ya? Sudah selesai menulis nama? Dilatih ya. Apakah Anda melanggar aturan? Dijawab iya apa tidak. Ya, kalau iya ditulis iya. Semuanya ikut bantu menulis nama. Ada yang bisa menulis bantu nulis, Sakim bantu baca, bantu nulis bisa. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Sila. Ya. Terima kasih. Bu Juni pegang dulu. Coba. Karena Wanda bangun kesiangan.
Terus aku malah menjawab, kata Bu Guru, kita tidak boleh keluar kelas sampai beristirahat berbunyi. Tapi kan kita sudah selesai mengerjakan tugas dari Bu Guru, jawabnya Abias. Malah jawab lagi nih, meskipun kita sudah selesai mengerjakan tugas, tetapi sekarang kan masih jam pelajaran. Kita tidak boleh bolos keluar saat jam pelajaran. Oke deh, ya udah ya kita baca buku saja kalau begitu sambil nunggu jam istirahat. Nah perintahnya, bacalah percakapan antara Falah dan Abias, lalu tentukan mana yang merupakan aturan di sekolah. Ada nggak tadi aturan di sekolah? Nah nanti kalian beri tanda, boleh kalian lingkarin, boleh kalian beri tanda centang, mau kalian beri tanda. Pelajaran ada pada mainan, bikin pesawat. Sedang banyak masalah atau perasaan kalian sangat buruk atau kalian baik atau perasaannya sangat luar biasa, senang, gembira atau menagihkan sampai sebenarnya. Nah, alasannya kenapa? Kalau kalian kok kalian isinya sedih itu kenapa dituliskan di sini? Kalau kalian senang, alasannya kenapa dituliskan? Aku senang karena belajarnya pakai TV. Aku senang karena tadi lihat video. Aku senang karena tadi ada lagu tepuk-tepuk. Nah, kalau sudah diisi juga nih materi yang paling sulit untuk hari ini. Nah, kalau kalian tidak menemukan kesulitan dalam memahami materi, berarti kosongkan saja. Tapi kalau kalian, aku tuh belum paham aturan di sekolah itu contohnya apa? Nah, itu nanti dituliskan di sini. Ya. Lalu gambarkan juga perasaanku setelah belajar hari ini. Nah, nanti kalau ini sudah selesai mengisi, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Ya, jangan
Kita akhiri bersama kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Atik Setiawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDT Salsabila 3 Banguntapan. Kali ini saya mengajak dua teman saya, yaitu Bu Juni Lestari dan Ibu Bekti Mulasi. Oke. Bu Juni Lestari ini adalah guru kelas 1C yang pada hari sebelumnya saya observasi dalam rangkaian supervisi akademik. Begitu juga terus kemudian ada Bu Bekti Mulasi, beliau adalah pengajar praktik dari calon guru penggerak angkatan 9. Oke, assalamualaikum Bu Juni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Bekti. Oke, bagaimana kabarnya Bu Juni, Bu Bekti? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari serangkaian supervisi akademik, yaitu percakapan pasca observasi ya. Karena sebelumnya itu sudah ada percakapan pra-observasi, observasi akademik, yang terakhir adalah percakapan pasca observasi. Oke. Jadi Bu Juni di sini dari percakapan observasi ini saya mungkin akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait observasi yang sudah saya lakukan di kelas Ibu. Jadi di sini dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas nanti. Oke, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Juni. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi yang sudah berlangsung kemarin, Ibu? Ya. Terima kasih Mbak Ati atas pertanyaannya ya, sekaligus ini bisa untuk mengevaluasi kegiatan KBM saya ketika di kelas. Alhamdulillah saya merasa puas dengan proses KBM yang saya jalankan kemarin seperti itu. Alhamdulillah, senang sekali Bu ya, sudah lancar itu. Sudah plong. Ya Ibu. Kemudian bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, ada beberapa area pengembangan yang saya ambil ya, yang saya lakukan kemarin ketika pembelajaran di kelas. Salah satunya adalah pengembangan skill anak-anak dalam membaca ya untuk kelas 1, lalu ada juga skill keterampilannya dan juga skill sosial emosional juga, dan yang terakhir tentunya pengetahuannya itu kami kembangkan. Nah, untuk skill dalam yang pertama membaca ya, itu saya lakukan di sebelum masuk ke dalam materi. Saya menampilkan ya di layar televisi, saya downloadkan komik yang sudah saya unduh melalui platform Merdeka Mengajar. Komik yang banyak gambar tentunya ya, yang menurut saya tidak membosankan karena untuk anak kelas 1 seperti itu. Nah, bacaannya juga sedikit, jadi tidak terlalu membosankan menurut saya kalau diterapkan untuk anak kelas 1. Itu untuk skill membacanya, walaupun memang masih ada ya di kelas saya itu sebagian kecil alhamdulillah yang belum lancar membaca, namun ya karena kita kemarin membacanya dengan membaca keras, jadi alhamdulillah bisa terbantu oleh anak-anak lain yang sudah lancar membaca. Lalu untuk skill motoriknya saya ajak anak-anak juga, jadi ada kegiatan PCM ya, karena sekolah kita dari dulu memang mengajak ya para pendidiknya untuk selalu menerapkan PCM ya. Jadi saya ajak anak-anak untuk bermain, saya siapkan puzzle dari susunan gambar kegiatan yang menunjukkan berbagai aktivitas taat aturan seperti itu.
dan saya bagi anak-anak dalam beberapa kelompok, dan tentunya kepingan puzzle itu berbeda antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, dengan tujuan nanti ketika sudah tersusun puzzle tersebut, tiap kelompok akan jadi mengembangkan sendiri pengetahuannya, apakah itu termasuk gambar aturan di sekolah atau di rumah. Itu untuk skill keterampilan motoriknya. Selain itu dalam penyusunan puzzle tadi kan karena dikerjakan secara berkelompok, jadi pastinya skill keterampilan emosional sosialnya juga insya Allah berkembang dari kegiatan kerjasama, saling menghargai, menghormati, menerima pendapat dari teman, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pengetahuan. Nah, di keterampilan pengetahuan ini saya menampilkan lagi ya, kita menggunakan video yang saya unduh melalui YouTube ya, video yang berisi tentang materi tentang aturan itu apa, contoh-contohnya apa saja, seperti itu. Oke, berarti tadi ada 4 ya Bu ya. Iya. Jadi tadi ada menggunakan media komik untuk keterampilan membacanya, kemudian yang kedua itu ada keterampilan motorik itu menggunakan puzzle tadi ya. Iya. Sekaligus sosial emosional di sini karena pada waktu menggunakan puzzle ini anak-anak kan berdiskusi, jadi ya keterikatan sosial emosionalnya kena ya. Terus yang keempat ada pengetahuan itu dari video pembelajaran. Oke, ya Bu Juni. Menurut Ibu dari keempat tadi itu, dari area pengembangan itu kan tadi sudah dilaksanakan semua ya. Nah, dari tahapan-tahapan itu menurut Ibu apa sih? Apa ada nggak kekurangan atau kendala-kendala pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas kemarin? Ya, tentunya ada sebagai bahan evaluasi. Jadi kalau saya evaluasi di kendala itu terutama di pembagian kelompok dalam menyusun puzzle tadi ya. Jadi kemampuan anak ya yang memang belum begitu terpetakan oleh saya dalam membagi kelompoknya. Jadi ada satu kelompok yang memang itu terdiri dari anak-anak yang memang skill motoriknya udah bagus seperti itu. Jadi mereka bisa menyusun kepingan puzzle itu dengan cepat, dengan kerjasama yang baik. Nah, namun ada juga satu kelompok yang memang mungkin skill motoriknya belum terbentuk terlalu bagus, jadi butuh waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kelompok yang lain. Jadi kayak ada ini ya, ketidakimbangan, yang kelompok satu udah terlalu sangat selesaikan dengan cepat, kelompok yang satunya lagi butuh waktu yang lebih, seperti itu. Mungkin itu kendala yang saya temukan. Nah, dari kendala-kendala itu Bu, kira-kira mungkin terbesit ya Bu, misalkan nanti untuk pembelajaran selanjutnya apa yang akan Ibu rencanakan biar hal itu tuh tidak terjadi lagi? Mungkin pembelajarannya dibuat seperti apa gitu, bagaimana Bu? Iya, ya pastinya akan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut yang tentunya akan mengarahkan ke yang lebih baik ya Bu ya. Jadi lagi-lagi di sini peran guru terutama wali kelas itu memang harus mengetahui lebih ya tentang potensi tiap anak, supaya ketika kita memang membutuhkan proses kegiatan belajar yang membutuhkan siswa berkelompok dengan menentukan kegiatannya apa, kita benar-benar tahu nih, oh iya ini baiknya disandingkannya dengan siapa, jangan sampai nanti kayak yang sudah sangat mahir kumpulnya dengan yang mahir, yang kurang dengan yang kurang, itu nanti akan kurang imbang dalam capaiannya, seperti itu. Jadi harus mengenali lebih dalam lagi potensi tiap siswa. Iya, karena gaya belajar anak kan. Nah, betul ya. Ada. Oke. Jadi rencana kedepannya bagaimana nih Bu terkait dengan proses pembelajaran ini? Rencana kedepannya yaitu tadi setelah saya mengetahui ya pemetaan potensi tiap anak, terus kegiatan belajarnya itu pengembangannya mau apa, itu jadi benar-benar harus disesuaikan, karena ya tadi benar yang disampaikan Bu Ati, gaya belajar tiap siswa itu kan berbeda, jadi memang
ya kita harus mampu ya, setiap guru harus mampu mengenali karakter dasarnya apa dan menyesuaikan dengan gaya belajar yang akan kita terapkan seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Kemarin saya lihat juga emang anak-anak antusias sekali dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat realisasi dengan baik dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya ya Bu ya. Saya tunggu nih Bu nanti cerita dan pengen menyaksikan kembali sebenarnya. Oke. Nah, ini Bu, tadi kan sudah ada rencana gitu ya. Kira-kira perubahannya ini kapan ingin Ibu lakukan perubahannya ini tadi? Lebih cepat lebih baik. Lebih baik tentunya. Jadi sesegera mungkin tentunya ya. Jadi mungkin minggu depan sesuai dengan jadwal pelajarannya. Oh, iya Bu, iya. Terima kasih banyak Bu Juni atas jawabannya gitu kan. Mungkin mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan segera Ibu ya, dengan lancar, dengan baik. Oke, mungkin dari percakapan kita ini sepertinya sudah di akhir Ibu. Sebelum di akhir, mungkin ada yang mau disampaikan Ibu Bekti selaku pengajar praktik? Gitu. Terima kasih waktunya yang diberikan ke saya untuk kegiatan percakapan pasca observasi ini untuk Bu Ati dan Bu Juni. Jadi alhamdulillah sudah terlaksana dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ati yang tentunya Bu Ati merasa ada sesuatu yang mungkin masih bisa ditingkatkan, dan tadi Bu Juni sudah menemukan kira-kira seperti apa langkahnya, tapi tadi masih tampak yang akan dikembangkan adalah bagaimana pengelompokan siswanya gitu ya, supaya nanti lebih balance antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Mungkin sebetulnya masih ada area-area tertentu yang mungkin masih bisa ditingkatkan, misalnya di dalam meningkatkan keterampilan membaca, nah itu komik ya Bu ya. Nah mungkin untuk anak-anak yang apa istilahnya kemampuan membacanya itu belum sama, mungkin nanti komiknya juga mungkin ada komik yang agak kompleks, mungkin ada komik yang kurangnya. Jadi untuk memfasilitasi diferensiasi anak-anak gitu kan, ada anak yang audio, ada anak yang visual, ada yang audio visual, kemudian ada yang kinestetik. Jadi mungkin medianya mungkin nanti bisa dibuat lebih bervariasi. Mungkin tentunya juga dari tujuan mungkin memilih atau akan menentukan tindak lanjut itu tentu membutuhkan dukungan dan mohon dikomunikasikan dengan sekolah ya, kira-kira dukungan apa yang diharapkan oleh sekolah, atau mungkin Bu Juni punya gambaran kira-kira nanti dukungannya mau diminta dari siapa. Jadi yang menentukan saya mau minta dari sekolah apa, dari Bu Ati apa, dari teman yang lain apa. Jadi memang banyak hal yang mungkin masih bisa ditingkatkan, tapi secara keseluruhan kemarin proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Juni luar biasa ya, sampai terbengong-bengong. Ternyata pembelajaran anak kelas 10 itu serunya seperti ini karena memang harus ada bermainnya, harus mengkondisikan bagaimana anak-anak yang masih dalam tanda kutip belum bisa diajak fokus belajar dari selama berapa kemarin hampir 1 jam. Itu kan perlu keahlian atau skill sendiri dari Bapak Ibu guru yang mau kelas 10. Jadi apresiasi kepada Bu Juni yang sudah mengajar dengan penuh semangat dan memaksimalkan seluruh potensi anak yang ada, dan saya yakin yang namanya proses pembelajaran itu akan selalu diupayakan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Apa yang kita upayakan sekarang menurut kita itu sudah bagus, tetapi suatu saat pasti kita akan menyadari, oh kalau seperti ini mungkin lebih bagus, ini mungkin lebih bagus ya. Nah nanti untuk Bu Ati dan Bu Juni silahkan berkolaborasi di dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah ini. Semoga sekolah di IT salah satu dari 3 bangsa ini semakin maju, anak-anaknya juga semakin
cerdas ya karena mendapatkan layanan pendidikan yang luar biasa. Oke. Jadi yang saya sampaikan terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Bukti atas arahannya. Demikianlah rangkaian supervisi akademik yang sudah kami lakukan dari mulai percakapan praobservasi, supervisi observasi pembelajaran, kemudian ada percakapan pasca observasi. Untuk itu terima kasih. Terima kasih Bu Juni, terima kasih Bu Bukti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.